Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Next, Agustini Dwi Rahmawati dengan NIM 019, Fenty Dwi Yuliana dengan NIM 027, Woli Ervan Zidni dengan NIM 083, Anindya Ramadhani dengan NIM 098, Nailis Saada dengan NIM 137, Ila Adelia Ayu dengan NIM 151, Muhammad Yusuf dengan NIM 134, dan Jefudel Kalupae dengan NIM 200 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu merumuskan indikator hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak pertama yang akan kami presentasikan adalah hak atas pendidikan yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk hak pertama yakni hak atas pendidikan. Latar belakang masalah tentang hak atas pendidikan, kita membaginya menjadi 3 level. Yang pertama ada di level rumah tangga, yang kedua di level komunitas, yang ketiga di level kebijakan atau struktural. Untuk di level rumah tangga, yang pertama ekonomi keluarga yang lemah, pekerjaan orang tua tidak tetap, banyak jumlah anak yang menjadi tanggungan, anak tidak punya waktu untuk bersekolah, kurangnya fasilitas belajar yang didapat, dan keterbatasan informasi mengenai pendidikan, serta akses jalan yang sulit dan jarak rumah dan sekolah yang susah untuk ditempuh. Untuk yang kedua, yakni di level komunitas, ada beberapa masalah. Yang pertama adalah terdapat beberapa persepsi masyarakat yang kurang mendukung dan yang terdapat atau lingkup wilayah. Untuk di level kebijakan struktural, tenaga pengajar yang kurang merata, pembangunan terkonsentrasi di kota, dan korupsi di segala lini. Untuk permasalahan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan langsung menjelaskan tentang perumusan masalah utama yang terkait dengan salah satu hak dan memetakan keterkaitannya dengan hak-hak lain. Yang pertama adalah hak ekonomi. Hak ekonomi memiliki keterkaitan dengan hak-hak anak. Karena keluarga memiliki perekonomian yang rendah, maka anak terpaksa ikut bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Yang kedua adalah hak pendidikan. Hak pendidikan memiliki keterkaitan dengan hak ekonomi karena terbatasnya perekonomian yang dimiliki. Maka orang tua lebih memilih menggunakan uang yang didapatnya untuk memenuhi kebutuhan primer, seperti untuk membeli makanan ketimbang digunakan untuk membayar pendidikan anaknya yang sangat tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang beberapa dasar hukum dengan standar nasional maupun internasional tentang hak atas pendidikan. 1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam pasal 26 yang berisi ayat 1, setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang berdasarkan kepantasan. Ayat 2. Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok, ras, maupun agama, serta harus memajukan kegiatan perserikatan bangsa-bangsa dalam memelihara perdamaian. Ayat 3. Orang tua mempunyai hak utama dalam memiliki jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka. 2. Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya pada pasal 13 yang berisi ayat 1. Negara-negara peserta perjanjian ini mengakui hak setiap orang akan pendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan hendaknya diarahkan pada perkembangan sepenuhnya atas kepribadian manusia dan pengertian mengenai martabatnya, dan akan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan akan memungkinkan setiap orang berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan pengertian
toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa dan kelompok suku, etnis, atau agama, dan lebih jauh kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian. Ayat 2. Negara-negara peserta perjanjian ini mengakui bahwa dengan maksud hendak mencapai relasi sepenuhnya atas hal ini. A. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia bebas untuk semua orang. B. Pendidikan lanjutan dalam bentuk-bentuk yang berbeda, termasuk pendidikan mengenai teknis dan kejuruan harus tersedia secara umum dan mudah didapat untuk semua orang dan sarana yang sesuai, dan khususnya dengan pengenalan yang lebih maju tentang pendidikan yang bebas. 3. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berisi ayat 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat 2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan atau sosial atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Ayat 4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa warga negara mendapat kesempatan meningkat. Pasal 31 Undang-Undang 1945 yang berisi ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen-komponen yang ada di dalam perumusan isi hak komponen tersebut terdiri dari 3, yaitu 1. Hak atas kesediaan lembaga pendidikan. 2. Hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas. 3. Hak untuk mendapatkan pendidikan dengan biaya terjangkau. Selanjutnya oleh rekan kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang perumusan indikator yang menggambarkan kondisi minimum dalam atas perumusan indikator yang menggambarkan kondisi minimum itu isi hak, komponen hak, dan indikator. Isi hak terdapat yang indikator dari tingkat SD up 12 di sekolah. 3. Tersedia lembaga pendidikan khusus untuk yang kedua, hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Indikatornya 1. Pendidikan dan tenaga memenuhi kualifikasi tersebar merata di seluruh wilayah. 3. Tersedia alat ajar seperti papan tulis, buku, alat tulis, dan lain-lain. 4. Jumlah ruang kelas yang memadai. 5. Tersedianya informasi tentang program-program pendidikan. Komponen hak yang ketiga, hak untuk mendapatkan pendidikan dengan biaya terjangkau. Indikatornya yang terberagam, baik biaya siswa yang ditawarkan pada pelajar secara menyeluruh untuk meringankan biaya pendidikan apabila dirasa perlu. Selanjutnya akan dibacakan rekan kami. Baik, terima kasih atas penyampaian yang telah diberikan oleh teman-teman. Kemudian hak kedua yang akan kami presentasikan adalah hak atas kesehatan yang akan dipresentasikan oleh rekan saya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang masalah dalam hak atas kesehatan. 1. Kurang meratanya fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang tersedia. 2. Biaya kesehatan yang relatif mahal menyebabkan kebanyakan masyarakat enggan untuk memeriksakan diri. 3. Tenaga medis profesional yang lebih baik memusat di perkotaan. 4. Sarana dan prasarana lokasi layanan kesehatan yang kurang memadai di beberapa wilayah. 5. Terkadang pihak pada pelayanan kesehatan kurang tanggap dalam menanggapi pasien dengan memperhitungkan biaya terlebih dahulu daripada pelayanan segera pada pasien. 6. Terbatas karena kepercayaan masyarakat pada pengobatan tradisional. 7. Informasi dan penyuluhan yang didapat masyarakat akan layanan kesehatan kurang. 8. Pemerintah kurang memperhatikan pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Goli. Saya akan melanjutkan tentang hak-hak apa saja yang berkaitan dengan hak atas kesehatan. Yang pertama yaitu hak ekonomi. Masyarakat yang berpenghasilan rendah merasa enggan untuk memeriksakan dirinya pada layanan kesehatan yang tersedia karena merasa tidak mampu apabila biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan tinggi, sebab mereka akan mempertimbangkan kebutuhan hidup yang lainnya, seperti kebutuhan pokok mereka untuk dipenuhi terlebih dahulu. Bahkan, dari mereka tidak sedikit yang memiliki tanggungan lain yang harus dibayar terlebih dahulu, sehingga untuk pemeriksaan diri dapat ditunda atau tidak dilakukan. Yang kedua yaitu hak pendidikan. Masyarakat yang memutuskan tidak melanjutkan sekolah lebih tinggi yang disebabkan oleh beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya hal tersebut. Dan tidak banyak juga masyarakat yang melanjutkan sekolah pada bidang kesehatan, khususnya kedokteran maupun perawat, sehingga jumlah tenaga medis tidak memadai atau terbatas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Saya akan menjelaskan dasar hukum yang mengatur tentang permasalahan dalam hak atas pendidikan. Deklarasi Universal 1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 25 yang berisi ayat 1. Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Masuk akal. Di luar kekuasaannya. Ayat 2. Ibu dan anak-anak berhak mendapat perhatian dan bantuan khusus. Semua anak baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan harus menikmati perlindungan sosial yang sama. 2. Jaminan atas kesehatan dalam Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dapat berisi ayat 1 bahwa negara peserta konvenan tersebut dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental. 3. Undang-Undang Dasar 28H yang berisi ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang terhadap dalam hak atas kesehatan. Komponen-komponen tersebut antara lain adalah 1. Hak atas ketersediaan layanan kesehatan. 2. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. 3. Hak membolehkan bantuan biaya dalam layanan kesehatan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami.
Baik, saya akan menjelaskan tentang perumusan indikator yang menggambarkan kondisi minimum yang dibutuhkan dalam hak atas kesehatan. Perumusan indikator yang menggambarkan kondisi minimum terdapat 3 aspek, yaitu isi hak, komponen hak, dan indikator. Hak atas layanan kesehatan, komponen hak terdiri dari 1. Hak atas ketersediaan layanan kesehatan, 2. Hak atas mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, 3. Hak memperoleh bantuan biaya dalam layanan kesehatan. Komponen hak yang pertama, hak atas ketersediaan layanan kesehatan, indikatornya tersedia layanan kesehatan di seluruh negeri sehingga semua wilayah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. 2. Akses jalan menuju lokasi layanan kesehatan memadai sehingga masyarakat dapat menjangkau dengan lebih mudah. Komponen hak yang kedua, hak atas mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Tersedia tenaga medis di seluruh wilayah negeri. 2. Pemerataan dokter profesional sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat secara menyeluruh. Prasarana penunjang dalam layanan kesehatan yang memudahkan kegiatan. 4. Tersedia konsultan kesehatan yang dapat memberi informasi-informasi. Dan hak yang ketiga, hak memperoleh bantuan biaya dalam layanan kesehatan. Indikatornya 1. Pemerataan bantuan atas layanan kesehatan kelompok kesalahan dalam ucapan kata, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih telah menonton penjelasan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.